Berarti anak bukan masalah dong. Anak sebagai sarana untuk latihan. Alhamdulillah. Kalau bilang gitu ke bunda ya. Alhamdulillah bunda marah-marah. Anaknya ikut ya. Tapi praktek ya Farah. Jadi dikasih liun. Pokoknya Bu, ada jamaah saya 3 hari langsung selesai semua masalah keluarga dengan begini. Makanya aja harus prakteknya. Oke, saya masuk ya. Bagaimana caranya ketika kita mendapatkan kejadian tidak enak? Kita ngomong alhamdulillah dengan tulus ya. Baik. Jadi antara mulut dan hati tulus sama gitu. Oke. Bapak Ibu percaya nggak bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah? Percaya tidak? Percaya. Oke, kita buka ayatnya dulu ya. Betul tidak bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah? Surat 6 ayat 59. Silakan baca. Semua kejadian harus atas izin Allah. Surat 6, surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab nyata Lauh Mahfuz. Baik, daun selai jatuh pun, ya, biji basah, biji kering pun harus sepengetahuan Allah. Berarti harus atas izin Allah. Berarti semua kejadian yang terjadi menimpa diri kita itu harus atas izin Allah. Jelas ini Bapak dan Ibu ini? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pak Arif sedang diam, ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Istrinya datang terus maki-maki Bapak. Misalnya nih contoh. Saya mau nanya, reaksi umum apa Pak? Nah, marah ya. Nah, reaksi umum pasti marah. Kenapa Pak Arif marah? Kaget atau dan lain. Oke, sekarang pertanyaan saya. Istri maki-maki itu sudah atas izin Allah atau belum? Sudah. Ya. Kenapa sudah? Kan harus Apapun kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Jadi kalau Allah mengizinkan terjadi, kalau Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang Pak Arif jawab ya. Yang lain mendengarkan ya. Oke. Kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, istri Bapak marah-marah kepada Bapak. Iya. Pak Arif yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah? Enggak, Pak. Tidak pantas. Berarti yang wajar itu diterima atau marah-marah? Diterima. Terima tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti pas dimaki-maki istri ngomongnya apa? Terima kasih, alhamdulillah. Kenapa Pak Arif ngomong terima kasih? Karena yang Pak Arif lihat bukan istrinya. Yang Pak Arif lihat bukan maki-makinya, tapi yang Pak Arif lihat adalah izin Allahnya. Saya mau nanya, izin Allah itu sempurna atau salah? Sempurna. Oke, kalau sempurna yang wajar kita terima atau emosi? Terima. Terima. Ibu tuh orang wajar, orang tidak wajar? Oke, kalau wajar itu terima. Ngomongnya alhamdulillah. Berarti ketika Bapak Ibu dimaki-maki pasangannya ngomongnya apa? Alhamdulillah. Bukan karena suaminya, bukan karena istrinya, tapi saya menerima karena menghormati izin Allah. Disitulah poin yang penting dalam sabar. Selama ini orang marah, orang emosi, karena yang dia lihat adalah kejadiannya. Yang dia lihat adalah orangnya. Dia lupa kejadian bisa terjadi harus atas izin Allah. Saya mau nanya, kejadian dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah. Izin Allah dulu dong. Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Jadi yang lebih dulu yang mana? Izin Allah. Berarti ketika Bapak Ibu punya ada kejadian, yang harusnya Bapak Ibu lihat itu kejadiannya atau izinnya? Izinnya. Selama ini Jadi kejadiannya. salah sendiri kan? Jadi kenapa kita sulit bersabar? Karena yang selalu kita lihat adalah kejadiannya. Padahal Allah mau mengizinkan pun pasti lewat pertimbangan. Saya mau nanya, anak ibu mau keluar jam 12 malam, ibu izinkan nggak? Enggak. Kenapa? Benar, kenapa nggak diizinkan? Ya udah malam. Nah, manusia saja sebelum membuat izin pakai pertimbangan kan? Iya. Sekarang selevel Allah buat izin, kira-kira ngawur atau pakai pertimbangan? Pertimbangan. Nah, meskipun kita tidak tahu baiknya di mana, yang benar itu diterima dulu atau emosi dulu. Terima Terima. dulu. Ketika ibu bisa menerima itu, barulah Allah masuk innallaha
masuk diri. Maka ibu jangan kaget, Allah bersama maka masalah ibu akan selesai. Saya mau nanya, selama ini kalau bapak ibu punya kejadian, yang bapak ibu lihat tuh kejadiannya tuh izin Allahnya. Kejadiannya. Ya sudah, saya nggak masalah. Nah, ngerti nggak bapak ibu? Nih, saya langsung testimoni ya. Oke, saya testimoni langsung. 2015, saya punya jamaah. Dia seorang ibu-ibu, dia seorang motivator itu. Dia biasa keliling kemana-mana. Terus dia datang kepada saya. Dia bilang, Pak Ustadz tolong saya. Saya tuh kalau mau motivasi orang bisa. Tapi masalah rumah tangga saya sendiri, itu amburadul. Kenapa Bu? 4 tahun saya rumah tangga dengan suami saya. Tiap hari saya tampar-tamparan, pukul-pukulan. Sampai yang terakhir saya mau pulang ke Jambi, dia udah bawa tas. Saya nggak kuat. Kenapa Ustadz? Kenapa Bu? Mas kawin saya mau kenali jadiin keset kamar mandi sama suaminya. Nah, saya udah nggak kuat. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Ibu mau menyelesaikan masalah dengan kemampuan ibu atau dengan pertolongan Allah? Ya dengan pertolongan Allah dong. Kalau ingin dengan pertolongan Allah, berarti ibu harus lihat izin Allahnya. Jangan lihat kejadiannya. Terus jawaban ibu-ibu itu biasanya apa? Tapi kan, ayo. Tapi kan betul. Kalau ibu bilang tapi kan, ibu tidak akan bersama Allah. Terus saya bilang, kalau saya jadi ibu, mendingan saya coba dulu metode ini. 4 tahun nggak selesai, mungkin dengan metode sabar ini akan mudah selesai. Mikir. Udahlah Bu, praktek aja dulu Bu. Nanti Ibu update kepada saya. Ya udah Ustaz, jadi gimana caranya? Gini saya bilang. Pokoknya nanti kalau suami ibu maki-maki, ya pikiran ibu digeser, jangan lihat suaminya tapi langsung lihat izin Allah. Gini caranya. Oke, saya kasih tahu caranya ya. Biar nanti kalau bapak ibu dimaki-maki gini caranya. Maka harus bisa sampai caranya. Oke. Misalnya izin Allah di sini. Ini misalnya kalau Allah tidak bertempat tinggal, ini cuma biar gambar ya. Misalnya izin Allah di sini. Terus Pak Arif ini maki-maki saya. Kalau saya mau latihan sabar, berarti saya tuh fokusnya pikiran saya ke Pak Arif yang maki-maki saya. Atau pikiran saya langsung digeser kepada izin Allah. Ya Allah, karena engkau yang mengizinkan dia maki-maki saya, maka saya terima. Pengaruh nggak dia maki-maki ibu? Nah, yang membuat bapak ibu pengaruh selama ini apa? Dimaki-maki fokusnya ke sini nih. Ngerti nggak ini? Ibu yang buat emosi itu kan fokusnya kepada ini ya. Nah, sekarang latihan digeser, ya, jelas ini? Tapi dimaki-maki jangan gini ya. Ini ya, maksudnya tetap pikirannya ke sini, tapi pikirannya kepada Allah. Jadi pas ibu maki-maki, paling itu langsung, ya Allah saya terima izin. Diam dulu, terima dulu. Nah, saya ajarin dia begitu Bu. Apa yang terjadi? Pulang pada maghrib, nyampe rumah pada isya kan. Nah, pas dia masuk, benar di ruang tengah suaminya udah nunggu. Pas dia baru masuk di pintu tengah, suaminya langsung berdiri, langsung maki-maki si istrinya. Istri kurang ajar, kaki 4, kaki 5, semua omongannya keluar. Ya, 15 menit suaminya marah-marah. Si suaminya heran, kok istri saya nggak ngelawan-ngelawan? Biasanya tarikan pertama langsung lawan. Jadi pas dimaki-maki tuh, ya Allah saya terima kasih izin. Dia praktek di dalam, langsung praktek. Sejam kemudian suaminya kecapean. Kan nggak ada lawan, dia diem kok istrinya kan? Terima. Akhirnya saking kesalnya nggak ngelawan-ngelawan, si suaminya kesal kan, capek kan dia berhenti. Terus dia bilang, baik Bu, karena kamu diem saja, kita lanjut besok. Nggak puas dia. Apa yang terjadi? Besoknya pas si istrinya mau sholat subuh ngambil wudhu, suaminya ngejar istrinya, langsung cium kaki istrinya, sampai sekarang nggak pernah berantem lagi. Kenapa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu juga terjadi dengan jamaah saya. Pak Ustadz saya pusing, anak saya nggak mau sholat. Kan begitu kan? Akhirnya apa? Yang biasanya marah-marah, terima dulu, tapi tetap dia menyampaikan, nak kamu sholat. Maka 2 hari kemudian anaknya udah sendiri sholat. Kenapa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya mau nanya, selama ini ibu di dalam menghadapi masalah yang seperti itu melihat izin Allah atau kejadiannya selama ini? Makanya ibu bilang sabar itu sulit. Kenapa? Karena pola berpikir ibu tidak berubah. Kalau bapak ibu ingin mudah bersabar, rubah pola berpikirnya. Yaitu apa? Lihat dulu izinnya, jangan selalu kejadiannya. Jelas ini bapak ibu ini? Oke, supaya makin mudah bersabar bagaimana? Berarti setelah memahami teorinya, ibu perlu praktek latihan kan? Agar membiasakan diri kan? Oke, contoh gini. Kalau ibu ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Partner. Lawan, sparring partner. Benar nggak? Sampai bapak ibu jadi ahli kan? Kalau ibu bapak ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan. Lawan tuh berarti perlu pasangan yang baik atau yang menjengkelkan. Namanya perlu tuh seneng nggak? Berarti dia menjengkelkan.
Lah kan buat latihan. Lah benar nggak? Kalau ibu ingin jadi ahli sabar, perlu nggak anak yang baik atau menjengkelkan? Berarti kalau anak ibu menjengkelkan seneng nggak? Ya untuk latihan. Jadi dirubah ya, anak menjengkelkan yang tadinya masalah dirubah sebagai sarana latihan. Berarti anak masalah nggak jadinya kalau sudah pikiran gitu? Ya. Tidak, ini sebagai sarana saya untuk latihan sabar. Kalau ibu benar-benar bisa menerima, anak berubah. Kalau ibu benar-benar bisa menerima, pasti suami berubah. Anaknya ya, suaminya tetap ini. Dan jangan lupa anak-anak juga tanya. Kalau pengen sabar latihan butuh ibu Nah, mama yang cerewet-ceremeng atau yang diam. Nah, gitu. Kalau latihan sabar, harus ditanya Tan. Ya. Intinya adalah siapa yang cepat sabarnya, berarti dia akan lebih cepat dekat kepada Allah, masuk surga tanpa hisab. Nah, kan Allah berfirman di kitab hadis masuk surga, nanti ada satu golongan. Golongan itu tidak akan dihisab. Golongan itu langsung masuk surganya Allah. Yaitu golongan apa? Orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar kok tidak dihisab ya? Kan ini pertanyaan ini ya. Oke, ayatnya ada. Surat 39 ayat 10. Kenapa orang sabar tidak akan dihisab? Silakan. Zumar ya. Ya, Az-Zumar surat 39 ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya itu apa, Bu? The one and only. Cuma satu-satunya kan? Jadi sedekah ada batasnya sampai 700 kali lipat. Puasa ada batasnya, sholat ada batasnya. Tapi khusus untuk pahala sabar itu tidak ada batasnya. Makanya orang sabar itu langsung masuk surganya Allah. Padahal syarat untuk sabar kita perlu teman yang baik atau yang menjengkelkan. Banyak nggak? Banyak. Berarti dia tuh masalah atau sarana untuk latihan? Berarti dia masalah atau bukan? Anak menjengkelkan tuh masalah atau bukan? Bukan, itu sebagai sarana kita untuk masuk surga tanpa hisab. Mau atau tidak? Mau. Berarti bahagia nggak anaknya menjengkelkan? Bahagia nggak papahnya celemeng? Hah? Bahagia nggak ibunya cerewet? Loh kalau semua jadi sabar, ibu mau latihan sama siapa? Justru Allah membuat suatu mekanisme ini, misalnya adik menjengkelkan, kakak menjengkelkan, teman, anak, suami, istri saling menjengkelkan, itu untuk supaya kita berlatih. Allah tujuannya baik supaya kita jadi sabar, kita nerimanya karena tidak mengerti, seakan-akan itu jadi masalah. Berarti kita selama ini berprasangka buruk sama Allah? Kurang ajar kan, Bu? Udah kurang ajar, ingin ditolong Allah, makin kurang ajar gitu. Jelas kan Bapak ini? Jadi sabar itu tidak sulit ya kalau kita lihat izin Allahnya. Sulit kalau kita lihat kejadiannya. Benar nggak kalau kita selalu melihat izin Allah, meskipun kita difitnah, dimaki-maki, kita tidak akan sakit hati. Tapi hati kita akan tentram. Seperti tadi janji saya. Surat 13 ayat 28. Kalau benar-benar selalu kita melihat izin Allah, benar nggak kita tetap tenang? Jangan. 13 Ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah hanya itu satu atau dua, Bu? Satu. Berarti kalau ibu ingin tentram, ada jalan lain nggak? Ya. Nggak ada. Hanya dengan melihat izin Allah lah, ibu akan menjadi tentram. Meskipun difitnah, dicaci, apapun, kalau ibu sudah melihat izin Allah, selesai. Ibu pasti buat ketenangan. Makanya ibu akan bahagia. Mau ada masalah, tidak ada masalah pun, ibu tetap bahagia karena selalu setiap kejadian melihat izin Allah. Terus sadar? Kalau ibu sudah begitu, nanti jadi refleks, jadi ahli, akhirnya doa mudah dikabulkan karena bersama Allah. Hati akan selalu tenang, itu loh, Bu.
Makanya baru sadar, jadi sabar itu harusnya sulit atau mudah? Mudah. Karena ibu saya ajarkan cara latihannya, tinggal nanti siapa yang mau cepat berlatih kan itu aja. Kenapa sulit ya? Nggak pernah latihan. Coba ibu nggak bisa olahraga, tiba-tiba olahraga apa yang dirasakan? Nggak pernah biasa. Nah sekarang ibu udah tahu nih, ya berarti saya harus cepat latihannya. 3 bulan, setahun buat refleks. Ya refleks itu apa? Refleks itu nggak mikir gitu loh. Oh, alhamdulillah, dimaki-maki, alhamdulillah, gitu aja. Itu cepat sekali. Masuk surga tanpa hisab. Nanti apa lagi? Doa mudah dikabulkan. Hati jadi tenang. Lah bukan bapak ibu itu yang dicari kan? Nah, tapi syaratnya butuh kejadian yang tidak enak. Lah sekarang ibu bayangkan, kejadian tidak enak saya bisa alhamdulillah. Apalagi kejadian enak. Ya selesai dong bu. Orang hidup itu cuma menjalani 2 kejadian kok. Kejadian enak sama tidak enak. Yang membuat ibu selama ini masalah adalah kejadian tidak enak. Sekarang kejadian tidak enak dibutuhkan. Mau apa lagi? Nah, gimana Pak Ril? Siap latihan? Insya Allah. Nah, supaya mempercepat latihan itu ya, kalau saran saya, ibu tinggal di list aja kira-kira selama ini sparring partner ibu itu siapa? Kira-kira. Lawannya tuh biasanya ibu kebayang nggak siapa sih? Kalau ibu ingin latihan sabar tuh biasanya orang yang menyebalkan itu siapa aja sih? Bisa, nah tulis satu misalnya anak, yang kedua suami misalnya. Nah ibu 2 dulu aja nggak usah banyak-banyak. Ya? Nah, ya kan? Nah ibu niatkan, oke kalau ini nanti ngejengkelin saya, ini saya mau latihan sabar gitu. Jadi Pak Arif misalnya istri tulis, anak. Kalau istri saya marah-marah, saya akan latihan. Gitu Pak. Nah misalnya kejadian, pagi-pagi ada masalah misalnya. Tiba-tiba istri Pak Arif marah-marah. Oh ini memang latihan kan? Istrinya ngomel-ngomel kan? Kata si Allah. Gitu kan? Setelah selesai si istrinya, baru Pak Arif bilang, makasih Bu, sudah jadi sparring partner latihan. Oh ya udah kan gitu kan. Nah ya maksudnya tuh supaya cepet Bu, fokus aja. Nggak perlu harus semua dulu Bu. Misalnya kejadian apa sih yang membuat ibu tidak sabar, macet misalnya. Oke berarti nanti kalau saya keluar rumah, kalau saya macet, saya akan latihan. Izin Allah saya terima gitu Bu. Akhirnya nanti macet jadi tidak masalah lagi. Terus apa misalnya? Pokoknya semua kejadian tidak enak, ibu list aja pelan-pelan. Sampai akhirnya sikap